bagian kedua yaitu jenis-jenis kriptografi. Saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa melakukan presensi dulu sebelum nanti lupa ya di masa jam perkuliahan ini. Simak materi dengan baik, kemudian simak video singkat penjelasan ini. Nah, kita masuk ke materi. Jadi kriptografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Ya. Nah, kemudian hal ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komputer dan internet. Ya. Semakin banyak aplikasi yang muncul memanfaatkan teknologi jaringan. Ya. Kemudian beberapa aplikasi tersebut menuntut tingkat aplikasi pengiriman yang aman. Ya. Nah, proses kriptografi itu ada dua ya. Yang pertama adalah enkripsi, ini adalah penyembunyian pesannya, kemudian dekripsi, ini adalah kebalikannya ya, membuka pesannya. Ya, di sini digambarkan ini ada plain text, teks biasa, dikunci atau dikasih kunci, kemudian dia menjadi ciphertext. Nah, dengan kunci tertentu dia bisa dikembalikan menjadi plain text ya. Nah, istilah kriptografi seperti dalam bagian tadi ya, ada plain text, ini adalah teks yang akan kita enkripsi, kemudian ada ciphertext, ini adalah pesan yang terenkripsi, kemudian enkripsi sendiri adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext, kemudian dekripsi adalah kebalikannya, dan kunci di sini adalah kunci rahasia ya, misalnya digeser berapa kali seperti yang contoh sebelumnya ya. Kemudian prinsip-prinsip mendasari kriptografi ini adalah yang pertama confidentiality. Jadi harus confident itu artinya kepercayaan ya. Nah, kemudian integritasnya dapat dipercaya, kemudian availability selalu ada, kemudian authentication, orang yang mengakses itu berhak, kemudian non-deprecation tanpa penyangkalan. Nah, ini ada algoritma kriptografi ya. Ada yang berdasarkan kunci digunakan, ini ada yang algoritma simetris dan algoritma asimetris ya. Simetris kunci buka sama kunci tutup ini sama. Kemudian yang asimetris kebalikannya ya. Kemudian ada yang disebut dengan data yang diolah, ini ada block cipher dan algoritma stream cipher ya. Nah, berdasarkan jenis kunci yang digunakan, simetris jadi ya kunci yang menutup atau mengenkripsi dengan dekripsi ini sama yang dihitung. Ya. Kemudian berdasarkan jenis kunci yang digunakan, kelebihan algoritma simetris ini adalah cepatnya tinggi ya, karena kecepatan cukup tinggi maka bisa digunakan untuk yang real time atau siaran langsung dan sebagainya. Kemudian kelemahan asimetris ini adalah pengguna untuk pengiriman pesannya itu harus sangat berhati-hati ya, jangan sampai mudah dibaca orang ya. Intinya bagaimana menyebarkan kuncinya. Nah, berdasarkan jenis kunci yang digunakan, ini ada yang asimetris tadi ya, ini beda antara kunci membuka dan menutupnya. Kemudian berdasarkan jenis kunci lagi, ada yang algoritma asimetris kebalikannya ya, tidak sama ya. Nah, ada kelemahan yang asimetris ini, cepatnya lebih mudah karena menggunakan dua kunci tadi ya. Kemudian berdasarkan data yang diolah, ada yang cipher ya, jadi blok-blok gitu ya. Kemudian ada yang stream, cipher stream itu artinya arus ya, digeser kemana arusnya. Nah, itu penjelasan singkat dari video ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa menjawab kuisnya dan Anda harus mendapatkan nilai lebih dari 80%. Kalau belum mencapai bisa diulangi maksimal 2 kali. Ya, baik demikian, terima kasih atas perhatiannya. Silakan baca selengkapnya di slide PowerPoint. Demikian, selamat pagi.